Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emrendi Tegar dengan NIM 0535700448. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis desktop dengan video pengerjaan sebagai berikut. Halo semuanya, di sini saya akan mengerjakan tugas praktik 1 pemrograman berbasis desktop dengan ketentuan sebagai berikut. Ada soal tugas, di mana soal pertama kita diminta untuk membuat data makanan dan minuman dengan setiap menu punya nama dan kategori. Selanjutnya soal kedua memungkinkan pengguna untuk memesan makanan. Lalu pada soal ketiga, program menghitung total pembayaran, pajak, biaya pelayanan, serta menerapkan diskon dan promo menggunakan struktur keputusan if dan if else. Dan yang terakhir, program menampilkan struk pembayaran lengkap dengan rincian total biaya dan diskon. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah mengerjakan dan saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya membuat folder dengan nama tugas 1, lalu saya berikan folder lagi dengan nama src untuk memasukkan file main.java dan juga file menu.java. Baiklah, kita mulai penjelasan struktur ke file menu.java dulu. Di sini saya membuat kelas bernama menu yang digunakan untuk menyimpan data menu restoran. Kemudian pada bagian atribut terdapat struktur privat string nama, privat int harga, dan privat string kategori. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data nama menu, harga menu, dan kategori menu seperti makanan atau minuman. Lanjut ke bagian konstruktor, ini berfungsi untuk mengisi data menu saat objek dibuat. Kemudian di dalam konstruktor dapat dis nama, dis harga, dan dis kategori untuk memasukkan nilai parameter ke atribut kelas menu. Selanjutnya pada method getter digunakan untuk mengambil data nama, harga, dan kategori dengan di sini public string get nama, lalu public int get harga, dan juga public string get kategori sehingga nantinya bisa ditampilkan atau diproses di kelas main. Maka file menu.java berfungsi sebagai kelas untuk menyimpan data menu restoran, dan file ini akan digunakan nantinya untuk mengambil data menu yang dipakai di main.java. Bagian ini digunakan untuk mengaktifkan scanner agar program bisa menerima input dari pengguna. Kemudian pada bagian public kelas main, di sini saya membuat kelas utama bernama main yang digunakan untuk menjalankan seluruh program restoran. Lalu pada metode berikut ini, bagian ini merupakan metode utama atau titik awal program dijalankan. Selanjutnya pada bagian scanner input digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti pilihan menu dan jumlah pesanan. Kita masuk ke array menu, di mana di sini terdapat bagian yang digunakan untuk menyimpan seluruh data menu restoran ke dalam array menggunakan objek dari kelas menu. Di bawahnya terdapat data makanan, dan bagian ini digunakan untuk membuat objek menu baru yang berisi nama menu, harga, dan kategori. Dan di sini contohnya seperti nasi goreng dengan harga 20.000 beserta kategorinya yaitu makanan. Lalu untuk data di bawahnya juga sama, namun di sini diganti menjadi mie ayam, ayam bakar, dan juga sate ayam. Lalu dengan ketentuan harga beserta kategorinya. Sama seperti data makanan, di sini juga terdapat data minuman dengan struktur penulisan yang sama. Contohnya es teh, jus jeruk, kopi, dan susu dengan ketentuan harga dan kategori. Kita masuk ke bagian menampilkan menu makanan. Di sini digunakan untuk menampilkan judul daftar menu makanan ke layar. Kemudian kita menggunakan struktur keputusan if untuk mengecek apakah kategori menu adalah makanan. Lalu pada bagian ini akan digunakan untuk menampilkan nama menu dan harga menu ke layar. Pada bagian yang sama juga diterapkan untuk menu minuman menggunakan pengecekan kategori minuman.
Selanjutnya pada bagian ini program masuk ke proses pemesanan pelanggan, di mana pertama di sini terdapat pemesanan yang digunakan untuk menampilkan judul menu pemesanan pada layar. Kemudian pada bagian menu pertama, di mana di sini terdapat masukkan menu pertama dengan nomor 1 sampai 8. Maka di sini digunakan untuk menerima input nomor menu yang dipilih pelanggan. Di sini juga digunakan untuk menerima jumlah pesanan dari menu yang dipilih. Proses yang sama juga diterapkan pada menu kedua, ketiga, dan keempat dengan variabel menu serta jumlah. Pada bagian hitung total per menu, di mana daftar menu adalah array yang menyimpan data menu. Lalu pada menu 1 digunakan karena indeks array dimulai dari 0 dan get harga mengambil harga menu. Lalu harga dikali dengan jumlah pesanan. Saya berikan contoh, misalkan harga mie ayam 15.000 dan dibeli 2, maka menjadi 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000. Kita masuk ke subtotal, di mana semua total menu dijumlahkan dan hasilnya disimpan ke variabel subtotal. Maka subtotal adalah total seluruh belanja sebelum diskon. Kita lanjut ke membuat variabel diskon, di mana variabel diskon dibuat dengan nilai awal 0 dan tipe data double dipakai karena hasil diskon bisa berupa angka desimal. Nah, program mengecek apakah subtotal lebih dari 100.000. Kalau iya, maka pelanggan mendapatkan diskon 10%. Selanjutnya kita membuat variabel gratis minuman, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan harga minuman gratis dengan nilai awalnya 0, artinya belum ada bonus. Program akan mengecek kategori menu pertama, di mana jika kategori tersebut adalah minuman, maka harga minuman itu disimpan sebagai bonus gratis. Namun jika menu pertama bukan minuman, maka program lanjut cek menu kedua, dan jika menu kedua adalah minuman, maka minuman itu dijadikan bonus gratis. Selanjutnya, program menghitung pajak sebesar 10% dari subtotal, dan hasilnya disimpan dalam variabel pajak. Misalkan subtotalnya adalah 100.000, maka pajaknya adalah 10.000. Lalu menentukan biaya pelayanan. Di sini sesuai dengan soal, yaitu 20.000, dan nilai ini tetap tidak berubah. Pada total bayar, program menghitung total akhir yang harus dibayar pelanggan. Di sini dengan rumus subtotal ditambah pajak, lalu ditambah biaya pelayanan, dan dikurangi diskon, serta dikurangi bonus gratis minuman. Dan kita akan masuk ke bagian mencetak judul struk. Pada bagian ini kita akan menampilkan tulisan struk pembayaran. Di sini kita akan menampilkan nama menu pertama yang dipilih pelanggan beserta menampilkan jumlah pesanan menu pertama. Juga akan menampilkan harga satuan pada menu pertama dan menampilkan total harga menu pertama setelah dikalikan jumlah pesanan. Bagian ini memiliki fungsi yang sama seperti menu sebelumnya dan akan menampilkan nama menu, jumlah pesanan, harga satuan, dan total harga. Selanjutnya di sini saya membuat program mencetak garis pembatas untuk supaya bagian total akhir terlihat lebih jelas dan rapi. Di bawahnya terdapat untuk menampilkan subtotal, menampilkan pajak 10%, dan juga biaya pelayanan. Program akan mengecek apakah pelanggan mendapatkan diskon. Jika nilai diskon lebih dari 0, maka jumlah diskon akan ditampilkan. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka akan menampilkan tulisan tidak ada.
Selanjutnya di sini program akan menampilkan jumlah akhir yang harus dibayar pelanggan dengan nilai total bayar sudah dihitung dari subtotal, pajak, biaya pelayanan, diskon, dan gratis minuman. Integer digunakan agar angka tampil tanpa desimal. Setelah itu kita gunakan input close untuk menutup scanner atau input setelah program selesai dijalankan. Dan di sini maka kita lihat hasil akhir dari main.java. Kita akan melakukan run untuk melihat apakah hasil akhir sudah sesuai. Dan di sini sudah tampil sesuai dengan permintaan pada soal nomor 1. Di sini saya akan coba memesan, yaitu pertama memilih nasi goreng dengan nomor 1, lalu dengan jumlah 1. Selanjutnya pada menu kedua saya membeli ST dengan kode nomor 5, lalu dengan jumlah 1. Pada menu ketiga saya memilih mie ayam dengan nomor 2 dan jumlah 1. Dan pada menu keempat saya memilih kopi dengan nomor 7 dan jumlah 1. Maka di sini sudah tampil struk pembayaran yang sesuai dengan pesanan, di mana di sini nasi goreng dengan jumlah 1 dengan harganya dan total, lalu dengan ST serta mie ayam dan juga kopi. Di sini juga tampil informasi mengenai subtotal, pajak 10% dan biaya pelayanan. Terdapat informasi diskon 10% dan gratis minuman. Namun pada pesanan ini tidak sampai 100.000. Saya akan coba melakukan run kembali dengan subtotal lebih dari 100.000. Di sini saya akan memilih menu pertama, yaitu sate ayam dengan nomor 4 dan jumlah 2. Menu kedua saya memilih ayam bakar dengan nomor 3 dan jumlah 2. Lalu menu ketiga saya memilih ST dengan nomor 5 dan jumlah 1. Dan menu keempat saya memilih kopi dengan nomor 7 dan jumlah 1. Maka di sini sudah tampil subtotal dan rinciannya sangat lengkap. Seperti pada sate ayam jumlah 2, harga 30.000 dan total 60.000. Dan di sini yang lainnya juga sama menyesuaikan dengan jumlah. Di sini juga subtotal dan pajak serta biaya pelayanan sudah sesuai. Dan juga terdapat informasi mengenai diskon 10%, yaitu 12.000 serta gratis minuman 5.000, yang artinya minuman itu adalah es teh. Dan ini adalah total akhir yang harus dibayar oleh pelanggan. Baiklah, secara keseluruhan pengerjaan saya sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Maka dari itu, sekian dari saya ucapkan terima kasih.